Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tentang analisis industri healthcare menggunakan metode Porter's Five Forces yang akan disampaikan oleh anggota kelompok kami yaitu Fitra Helda Afifa, Dea Wambi Okti, dan Lia Fitriana. Adapun yang melatar belakangi penelitian kami kali ini yaitu yang pertama, pilar ekonomi yang esensial. Industri healthcare memegang posisi krusial dalam perekonomian global dan nasional. Sektor ini bukan hanya layanan publik, tetapi juga fondasi kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial. Termasuk kategori non-siklikal, layanan kesehatan tetap tumbuh meski ekonomi melemah, membuktikan ketahanannya terhadap gejolak pasar. Yang kedua, dampak perubahan demografi. Peningkatan populasi lansia dan perubahan gaya hidup modern meningkatkan permintaan layanan medis jangka panjang, serta prevalensi penyakit degeneratif. WHO memprediksi 1 dari 6 orang di dunia akan berusia di atas 60 tahun pada tahun 2030, meningkatkan kebutuhan layanan kesehatan secara eksponensial. Selanjutnya, disrupsi teknologi dan kompleksitas regulasi. Revolusi digital dan AI melahirkan telemedicine, wearable health device, dan big data analytics. Transformasi ini memperluas jangkauan layanan, memotong biaya, dan meningkatkan efisiensi diagnosis. Perusahaan teknologi seperti Google Health dan startup lokal menjadi pemain penting, mendobrak struktur tradisional industri. Pertumbuhan industri kesehatan diiringi kompleksitas regulasi tinggi. Sebagai sektor yang menyangkut keselamatan jiwa, setiap inovasi dan praktik harus mematuhi standar etika, hukum, dan medis yang ketat. Regulasi menjadi entry barrier bagi pemain baru, namun juga alat proteksi bagi perusahaan mapan. Model Michael Porter pada tahun 1980 menganalisis 5 kekuatan yang mempengaruhi struktur industri dan profitabilitas jangka panjang. Model ini relevan untuk memahami dinamika persaingan di sektor healthcare, menyoroti relasi kekuasaan antar aktor industri. Yang pertama, kekuatan pemasok. Yang kedua, persaingan antar kompetitor. Yang ketiga, kekuatan pembeli. Yang keempat, ancaman pendatang baru. Dan yang terakhir, ancaman produk pengganti. Pemahaman ini memungkinkan perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta merumuskan strategi kompetitif. Profil industri healthcare, misi sosial dan ekonomi. Sektor healthcare memiliki ciri khas unik, memadukan misi sosial dengan orientasi ekonomi. Tujuannya adalah kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas kesehatan, sehingga dinamika bisnisnya selalu berkait etika, regulasi, dan tanggung jawab sosial. Layanan preventif fokus pada pencegahan penyakit melalui edukasi, vaksinasi, dan promosi kesehatan. Layanan kuratif berkaitan dengan diagnosis dan pengobatan penyakit. Layanan rehabilitatif membantu pemulihan pasien setelah proses pengobatan. Ciri lain adalah tinggi regulasi pemerintah, kebutuhan modal besar, ketergantungan pada SDM berkualitas, dan permintaan non-siklitas. Inovasi digital membentuk wajah baru sektor ini, meski membawa tantangan privasi dan data keamanan cybernya. Analisis Five Forces, kekuatan pemasok dan pembelinya, kekuatan tawar pemasok. Kekuatan tawar pemasok itu bisa kita lihat contohnya di samping ya. Analisis Five Forces, pendataan pendatang baru dan produk pengganti. Ancaman pendatang baru secara tradisional, hambatan masuk tinggi karena modal besar, SDM berkualitas, dan regulasi ketat. Namun, health tech dan telemedis seperti Halodoc membuka peluang bagi startup tanpa fasilitas fisik besar, menurunkan hambatan masuk di segmen digital, tantangan tetap pada kepercayaan publik dan kepatuhan hukum. Ancaman
produk pengganti ancaman ini moderat hingga tinggi, terutama dari pengobatan alternatif herbal, akupuntur, dan inovasi teknologi seperti telemedicine. Survei McKinsey menunjukkan 60% pasien Asia Tenggara memilih konsultasi online dan keluhan ringan, namun layanan medis kompleks tetap membutuhkan fasilitas yang profesional. Analisis Five Forces, persaingan antar kompetitor. Tingkat persaingan dalam industri healthcare tinggi dan terus meningkat, terutama di segmen rumah sakit, swasta, farmasi, dan alat kesehatan. Menurut ScanDirect, di tahun 2023, jumlah pemain lebih dari 3.000 rumah sakit aktif di Indonesia dengan persaingan ketat antara swasta dan pemerintah. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2024, perkembangan teknologi yang cepat dan biaya tetap tinggi mendorong kompetisi. Diferensiasi layanan penyedia berupaya meningkatkan kualitas, dokter spesialis, dan fasilitas unggulan. Fokus pada pasien experience melalui digitalisasi sistem. Persaingan ini tidak hanya terjadi antar pemain domestik, tetapi juga dengan institusi global, mendorong inovasi dan peningkatan mutu layanan secara keseluruhan. Ringkasan dan implikasi strategis. Sektor healthcare adalah industri menarik namun menantang dengan regulasi ketat, modal tinggi, dan ketergantungan SDM profesional. Kekuatan pemasok dan rivalitas kompetitor menjadi faktor dominan. Sementara kekuatan pembeli dan ancaman pendatang baru substitusi terus meningkat. Yang pertama, diferensiasi layanan melalui inovasi teknologi dan pengalaman pasien yang unggul. Yang kedua, kemitraan strategi dengan pemasok, institusi pendidikan, dan perusahaan teknologi. Yang ketiga, efisiensi biaya, digitalisasi proses operasional untuk daya saing jangka panjang. Yang keempat, adaptasi berkelanjutan terhadap perubahan regulasi dan perilaku konsumen. Keberhasilan sektor ini bergantung pada kemampuan mengelola ekosistem industri secara strategis, mengintegrasi teknologi inovasi dan kolaborasi. Menurut Potrer dan Heppelmann tahun 2009, kesimpulannya yaitu menuju healthcare inklusif dan resilient. Analis Porterford menunjukkan bahwa kekuatan pemasok dan rivalitas kompetitor adalah penentu utama profitabilitas industri healthcare. Kekuatan pembeli, ancaman pendatang baru, dan produk substitusi juga semakin relevan dengan digitalisasi dan perubahan preferensi pasien. Untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh, analisis ini sebaiknya dikombinasikan dengan model lain seperti PESTEL, Political, Economy, Social, Technological, Environmental, and Legal Analytics, guna menilai pengaruh faktor makro terhadap daya saing sektor kesehatan. Dengan pemahaman integratif, para pengambil keputusan dapat merumuskan strategi adaptif, berorientasi jangka panjang, dan berakar pada keberlanjutan. Sektor healthcare dapat bertransformasi menjadi industri yang kompetitif, inklusif, resilient, dan berpihak pada kesejahteraan manusia. Sekian pemaparan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.